Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa semuanya di mata kuliah manajemen perpustakaan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang pengertian perpustakaan, kemudian fungsi dari perpustakaan, kemudian yang ketiga adalah manfaat perpustakaan secara umum, dan yang keempat adalah tentang macam-macam perpustakaan. Baik, kita awali yang pertama adalah tentang pengertian perpustakaan. Perpustakaan berasal dari kata pustaka yang berarti kitab atau buku. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata library atau library yang berarti buku. Dalam bahasa Latin dikenal istilah librarius yang berarti tentang buku. Kemudian di dalam bahasa Belanda istilah perpustakaan disebut dengan bibliotheka yang berarti buku. Dalam bahasa Yunani disebut dengan biblia yang artinya tentang buku atau kitab. Kemudian mengacu dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 disebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Kemudian menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132 Tahun 2003, perpustakaan adalah unit kerja yang memiliki sumber daya manusia, ruangan khusus, dan koleksi bahan pustaka sekurang-kurangnya terdiri dari 1000 judul dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan jenis perpustakaan yang bersangkutan dan dikelola menurut sistem tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perpustakaan adalah unit kerja yang menyediakan informasi berupa karya tulis, karya cetak maupun karya rekam untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, serta pelestarian yang dikelola dengan sistem tertentu yang layanannya dapat digunakan setiap saat oleh pengguna. Jenis koleksi karya cetak yang disimpan pada perpustakaan berupa buku, majalah, laporan, pamflet, proceeding, manuskrip atau naskah, lembaran musik, serta berbagai karya audio maupun audiovisual seperti film, slide, kaset, piringan hitam, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fungsi perpustakaan. Secara umum, perpustakaan di lingkungan lembaga pendidikan maupun di masyarakat itu mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi pendidikan, yang kedua adalah fungsi penyimpanan, yang ketiga fungsi penelitian, yang keempat fungsi informasi, dan yang kelima adalah berfungsi untuk rekreasi dan kultural. Nah, sekarang perpustakaan berfungsi sebagai pendidikan. Maksudnya adalah perpustakaan merupakan tempat belajar seumur hidup, tidak mengenal batas usia, baik yang masih berstatus pelajar maupun masyarakat yang tidak di bangku sekolah. Semua bisa menggunakan perpustakaan untuk mencari informasi maupun pengetahuan melalui buku maupun karya lain yang dikoleksi pada perpustakaan.
Keberadaannya sesuai dengan prinsip pendidikan nasional, yakni pendidikan sepanjang hayat, mengembangkan budaya baca, tulis, dan hitung bagi semua warga masyarakat. Perpustakaan berfungsi sebagai penyimpanan. Maksudnya adalah menyimpan buku-buku atau bahan pustaka yang diterimanya. Sesuai undang-undang bahwa perpustakaan ditunjuk untuk menyimpan semua terbitan dari suatu negara. Perpustakaan menyimpan segala karya tulis maupun cetak dari masa ke masa, menyimpan karya-karya anak bangsa yang masih relevan dan diperlukan oleh masyarakat pemustaka. Perpustakaan juga berfungsi sebagai pendukung penelitian, sehingga tugas perpustakaan adalah menyediakan literatur atau buku-buku sebagai bahan rujukan untuk kegiatan penelitian, baik literatur primer, sekunder, dan tersier, termasuk juga menyediakan jasa untuk kesuksesan sebuah penelitian. Misalnya, menyediakan daftar buku mengenai suatu subjek, menyusun daftar artikel suatu masalah dari majalah, dan lain-lain. Selanjutnya, perpustakaan sebagai informasi. Maksudnya, menyediakan informasi yang diperlukan pengguna jasa perpustakaan. Pemberian informasi dilakukan baik diminta oleh pengguna jasa maupun yang tidak diminta. Perpustakaan selalu berupaya menyediakan informasi tersebut. Informasi tentang berbagai bahan pustaka yang dimilikinya, mengenai cakupan, jenis, penempatan, dan lain sebagainya, informasi tentang aktivitas dan layanan yang ditawarkan. Kemudian perpustakaan sebagai tempat rekreasi dan kultural, yaitu menyimpan khasanah budaya bangsa, melestarikan serta menyimpan berbagai bahan pustaka yang memuat khasanah budaya bangsa. Fungsi perpustakaan sebagai pusat budaya ini dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan, seperti pameran buku, foto, peragaan busana daerah, kemudian pentas kesenian, dan lain sebagainya. Fungsi rekreasi budaya lebih mengarah kepada rekreasi yang bersifat literatur, seperti penyediaan buku-buku hiburan, hikayat, lagu daerah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah manfaat perpustakaan secara umum. Keberadaan perpustakaan di tengah-tengah masyarakat itu memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi kaum pelajar maupun pengajar. Setidaknya ada beberapa manfaat secara umum yang dapat kita rasakan. Yang pertama adalah mengembangkan kecintaan siswa terhadap budaya membaca. Yang kedua, memperkaya pengalaman belajar selain di ruang kelas. Yang ketiga, menanamkan kebiasaan belajar mandiri dan belajar sepanjang hayat. Yang keempat, mempercepat proses penguasaan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, membantu guru memperoleh dan menyusun materi pembelajaran. Sedangkan yang keenam, membantu kelancaran dan penyelesaian tugas para karyawan sekolah. Kemudian yang ketujuh, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi seluruh sivitas sekolah. Yang keempat adalah macam-macam perpustakaan. Apabila dilihat dari jenisnya, perpustakaan terdiri dari berbagai macam, yaitu yang pertama adalah perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional di setiap negara umumnya mempunyai perpustakaan ini. Biasanya berlokasi di ibu kota negara. Perpustakaan nasional berfungsi sebagai lembaga yang menyimpan dan melestarikan semua terbitan dari negara tersebut, baik yang berupa karya cetak,
maupun rekam. Yang kedua adalah perpustakaan umum. Perpustakaan yang diselenggarakan di pemukiman penduduk, baik di kota ataupun di desa, di mana perpustakaan tersebut diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat. Fungsi dari perpustakaan umum adalah melayani kebutuhan masyarakat akan informasi dan bahan bacaan untuk meningkatkan pengetahuan, sumber belajar, dan sebagai sarana rekreasi. Kemudian yang ketiga adalah perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus disebut juga dengan perpustakaan instansi, yakni perpustakaan yang berada di dan diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk menunjang dan memperlancar tugas dan fungsi instansi tersebut. Adapun fungsinya adalah sebagai pusat referensi dan penelitian. Yang keempat adalah perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan ini merupakan perpustakaan yang berada pada suatu lembaga pendidikan tinggi, baik perpustakaan universitas, fakultas, institut, sekolah tinggi, maupun politeknik, untuk penunjang proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada umumnya, perpustakaan perguruan tinggi bersifat sentralisasi, yaitu hanya memiliki perpustakaan pusat yang disebut unit pelaksana teknis atau UPT. Namun, banyak pula perguruan tinggi yang mempunyai sistem desentralisasi, yaitu setiap fakultas ataupun jurusan mempunyai perpustakaan tersendiri. Yang kelima adalah perpustakaan sekolah. Perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan dasar dan menengah merupakan bagian integral dari sekolah sebagai pusat sumber belajar mengajar untuk mendukung tercapainya pendidikan sekolah. Jenis-jenis perpustakaan sekolah adalah ada perpustakaan TK, perpustakaan SD, perpustakaan SD luar biasa, SMP, SMA, SMK, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, maupun juga perpustakaan madrasah aliyah, kejuruan, dan lain sebagainya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kemudian saya akhiri sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.